Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video pencari selisih. Oke, untuk video kali ini kita mencoba untuk menggunakan teknikal MA ya. Jadi teknikal ini mungkin teman-teman bisa lakukan ketika teman-teman sedang kebingungan kali ya. Kebingungan untuk mencari market ya, mana yang harus kita pilih, karena di sini di Indodax ini kan banyak ya koin-koin atau market-market yang mungkin membingungkan kita ya teman-teman. Ada yang warnanya merah, kalau yang awam itu biasanya dia pilih di warna merah ini baru kita beli, dan jualnya itu di warna hijau. Jadi warna merah itu sebetulnya teman-teman bisa lihat ya, bukan selamanya warna merah itu si koin tersebut itu sedang mengalami koreksi ya, sedang mengalami koreksi. Kalau berwarna merahnya itu banyak ya, seperti ini ya teman-teman ya, apa, nominalnya itu sampai 10% ya, itu sedang mengalami koreksi. Maksudnya apakah koin tersebut itu memang layak untuk kita beli, atau memang di 4 hari kemarin itu koin itu memang mengalami kenaikan ya, lalu dia mengalami koreksi, nah sampai dengan 6% atau 10%, bahkan ada yang 35% ya, dalam mengalami koreksi tersebut. Apakah koin tersebut itu layak untuk kita beli saat ketika kita melihat ya, melihat presentasinya itu berwarna merah. Nah, teman-teman mungkin di sini yang masih awam untuk trading ya, biasanya itu kan kalau kita akan membeli koin itu ketika berwarna merah atau koin tersebut mengalami downtrend, jadi mengalami ke bawah ya. Nah, ketika saat dia naik ya, ketika dia saat naik baru kita jual kembali koin tersebut. Tetapi teman-teman harus bisa memahami bahwa ketika dia saat dia hijau ya, atau dia ada kenaikan tapi sudah berwarna hijau, tetap saja teman-teman, jadi koin yang saat kemarin kita beli ya, atau kita beli saat warna merah, itu tetap kita tidak nyampe ke nominal yang saat kita beli kemarin atau tadi gitu. Jadi berarti koin tersebut itu mengalami eh, penurunan apa, downtrend tersebut gitu. Nah, sekarang teman-teman bisa melakukan anggaplah kita akan membeli salah satu koin di Indodex ya. Lalu apakah layak untuk kita masuk ke market tersebut, atau mungkin kita tinggalkan market tersebut lalu kita cari lagi di koin atau market koin yang lain. Nah, teman-teman bisa lakukan dengan menggunakan metode MA ini ya. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan metode MA ini, menganalisa ini, teman-teman bisa lakukan jual, beli, lalu teman-teman bisa lakukan penjualan. Jadi kita masuk ke market tersebut. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman ya. Yang pertama kita coba untuk volume yang paling besar lah. Saya biasanya itu kalau mau trading itu volume yang paling terbesar transaksinya gitu teman, untuk hari ini. Kita coba volume yang paling terbesar itu. Oke, kita masuk volume. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, volume yang terbesar itu sudah ditampakkan. Kita coba untuk mana nih, ETH mungkin ya, atau kita masuk ke market XRP yang warnanya itu merah merona.
Nah, jadi teman-teman jangan terkecoh ya. Kalau teman-teman lihat, oh iya XRP ini mengalami penurunan, betul ya, 2,55%. Tapi teman-teman, apakah 2,5% ini dia sedang mengalami apa namanya, koreksi gitu ya, nama koreksi. Jadi maksud dari koreksi ini, nanti teman-teman beli di 2,5 dia langsung merosot lagi gitu. Banyak kok yang pengalaman seperti itu teman-teman kita ya. Mas, kok saya pas waktu saya beli bahkan dia sudah mencapai 5% ya, apa dalam dalam downtrendnya gitu 5%, tapi pas saya beli di 5% dia tetap ke bawah, nggak naik-naik gitu. Jadi memang betul, jadi jangan terkecoh dengan warna hijau dan warna merah. Jadi teman-teman harus bisa melihat dulu apakah pantas kita beli di atau kita masuk ke market tersebut. Oke ya, kita coba untuk XRP ini ya. Lalu kita gabungkan ya teman-teman, MA ini kita gabungkan dengan ilmu matematika itu, apa ya? Saya sudah menyimpannya ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini teori Fibonacci ini bisa teman-teman lakukan untuk menganalisa pasar ya. Mengenali pasar, apakah pasar itu apa namanya, beraturan ya. Lalu apakah pasar itu ketika kita lihat, kita melihat pasar itu agak sedikit penurunan atau mungkin naiknya lebih tajam ya, teman-teman bisa lakukan analisa seperti melakukan MA ini dengan digabungkan dengan teori Fibonacci ya. Nah, dan di sini nanti teman-teman akan melihat ya pasar itu kondisinya bagaimana. Dan ini bagi teman-teman, ini hanya menganalisa saja. Jadi ketika kita sudah menganalisanya kan setidaknya kita sudah sedikit lah ya, tidak main tebak-tebakan gitu ya. Main tebak-tebakan itu berarti kita tidak asal beli dan jual gitu. Oke teman-teman, ini yang teman-teman harus lakukan nanti. EMA ke-1 itu nanti sama dengannya 8 dan warnanya merah ya. Yuk kita praktekkan saja langsung ya teman-teman ya. Oke, XRP ini kita coba marketnya itu apakah advanced chart ya. Kita masukin ke advanced chart ini. Oke, setelah kita masuk ke market XRP, nah kita lihat interval waktunya itu 15 menit dulu aja ya teman-teman ya, yang ini ya. Jadi teman-teman bisa lakukan 15 menit. Oke, setelah ini teman-teman klik, jangan dilepas ya di yang kosong tadi, karena ini menggunakan handphone ya teman-teman, bukan laptop. Jadi ketika kita menampilkan seperti ini, teman-teman bisa klik yang posisi di kosong ini ya teman-teman ya, di sini ya. Lalu teman-teman klik saja, jangan dilepas di handphonenya sampai muncul yang tadi ya, menu yang tadi. Mana ini? Belum. Oke, aduh. Indikator ya teman-teman ya. Oke, insert indikator ini ya teman-teman ya, yang ini. Nah kita klik. Nah di sini teman-teman cari ya, ketikkan saja MA di atasnya, ketikkan saja MA. Oke. Nah teman-teman cari MA-nya yang moving average eksponensial ya. Ya ini teman-teman. Yang ini. Kita buat 5 ya teman-teman ya. Kita buat 5 moving average eksponensial. Jadi kita buat 5 MA. Oke, lalu kita klik 1 2 3 4 5. Oke, jadi 5 ya, 5 MA kita sudah masukkan. Lalu kita close.
Nah, di atas ini teman-teman bisa lihat ya, ada EMA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang ini nggak usah dipakai ya teman-teman ya. Yang ini nggak usah dipakai, kita X saja. Oke, jadi 5 EMA ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah ya teman-teman ya. Nah, di sampingnya itu ada gerigi ya teman-teman. Ada X nih, di sini ada X untuk keluar dari EMA. Lalu kita coba untuk mengset ya EMA tersebut menggunakan gerigi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang tengah-tengah ya. Kita masukkan, klik dulu yang geriginya ya teman-teman. Aduh, EMA-nya satu lagi udah hilang. Saya klik. Mungkin ini sulit sekali ya teman-teman. Kalau di handphone itu biasanya saya suka trading itu di handphone ya dibandingkan dengan di laptop. Karena apa? Karena emang handphone itu kan istilahnya kita bisa bawa kemana-mana lah ya, nggak ribet gitu teman-teman. Kita masukkan lagi MA. Oke, ini satu kali karena tadi saya close ya, jadi ada 4. Nah, ini kita klik giginya. Nah, teman-teman lihat di sini. Di sini ada input, ada style ya. Nah, tadi kan EMA pertama itu posisinya itu 8 ya. Nah, di sini stylenya, di sini input ya. Input itu di sini teman-teman. Oke, yang pertama 8. Lalu stylenya warnanya itu warna merah ya. Nah, dan kita line itu nanti kita besarkan ya. Atur ini warnanya merah. Oke. Warna merah udah tampak ya teman-teman tuh. Lalu MA yang kedua itu inputnya berapa? Oh, 13 ya. Warnanya kuning. 13 warnanya kuning. Oke. Stylenya masuk ke style. Oke, masuk style. Warnanya kuning. Oke. Kuning ya. Maaf. Bukan hijau, kuning. Ini nih. Nah, oke. Lalu yang MA ketiga warnanya itu hijau 21. MA yang ketiga itu warnanya hijau 21. Hijau, masukkan ini inputnya 21. Inputnya 21. Agak lambat teman-teman handphone sayanya. Inputnya 21. Oke, 21 kita oke. Udah tampak teman-teman. MA yang selanjutnya adalah MA yang keempat. Kita masukkan berapa tadi? 34 coklat. Oke, 34 coklat. Inputnya 34, stylenya colornya coklat. Oke, coklat ini ya. Lalu garisnya besarkan saja. Lalu MA yang terakhir yang nomor 5, teman-teman bisa klik giginya. Inputnya adalah 55. Warnanya hitam. Nah, untuk pemilihan color ini teman-teman bebas kok ya. Bebas ya. Bisa terserah teman-teman, tapi untuk yang input ini usahakan itu sama gitu teman-teman.
tapi untuk warnanya itu bebas ya. Oke teman-teman, nanti saya jelaskan ya. Oke, nanti saya jelaskan di sini. Teman-teman bisa melihat ya, warna pertama itu adalah merah, yang kedua kuning, MA yang ketiga hijau, warna MA yang keempat coklat, MA yang terakhir atau MA yang kelima adalah hitam. Oke teman-teman, kita lihat. Jadi fungsi MA ini dia akan melihat ya pasar. Nah, ketika teman-teman lihat tadi urutannya acak-acakan ya, maksudnya tidak berurutan. Kan tadi kita set itu MA yang pertama itu warnanya merah ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini warna hitamnya ada di atas. Seharusnya kan jangan dong. Warna merahnya itu ada di atas. Jadi hitam itu paling terbawah. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa ketika dia warna hitamnya ada di atas, maka koin tersebut akan mengalami penurunan. Kita lihat ya. Kalau kita lihat ada penggerakan kenaikan. Kenapa ini di sini juga sama tuh teman-teman. Ini masih penurunan. Ya downtrend lah. Kenapa? Karena memang tidak berurutan ya teman-teman ya. Tidak berurutan. Kita lihat yang EMA yang berurutan ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini yang berurutan, dia akan mengalami kenaikan. Nah, yang pertama warnanya adalah merah, kedua kuning, ya, ketiga hijau, keempat coklat, dan kelima adalah terakhir hitam. Nah, tadi kan kita teman-teman lihat ya di sini ya. Merah, kuning, hijau, coklat, hitam. Nah, yang ini udah bagus teman-teman. Saat yang ini udah bagus. Jam 6 ya. Jam 6. Nah, jadi teman-teman kalau lihat seperti yang teman-teman lihat ini, dia pasarnya itu sedang mengalami kenaikan ya. Dan pastinya EMA yang kita set tadi itu akan berurutan seperti yang teman-teman lihat. Nah, di mana kita posisi untuk belinya ya? Karena kan kita posisi untuk beli di sini teman-teman lihat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ketika warna merah itu sudah lepas atau sudah menyilang ya, menyilang dari warna hitam, teman-teman bisa membeli di area sini. Ya, di area 22.800 ya, kalau nggak salah ini ya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nanti ketika si merah ini, warna merah ini sudah menyilang, ya, dia menampakkan posisi ke atas. Teman-teman bisa beli di situ posisinya ya. Nanti dia akan, kalau misalnya pasarnya bagus gitu ya, dia akan berurutan kembali. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada merahnya sekarang ke atas ya, kuning, hijau. Nah, ini sini sudah berurutan ya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat lagi di sini. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, dia posisi yang di sini ya, warna coklat itu sudah ke bawah. Warna hitam itu sudah menyalip lah di warna coklat tersebut, jadi ke atas dia. Nah, posisi ini mungkin akan mengalami penurunan yang drastis ya teman-teman. Nah, sampai MA ini nanti berubah gitu. Posisinya seperti yang ini teman-teman. Nah, berarti kalau kita melihat warna
merahnya itu sudah ada di posisi atas, warna kuningnya sudah ada di urutan yang kedua, hijaunya urutan ketiga, ya, coklatnya urutan keempat, dan hitamnya urutan kelima, pasti pasar itu akan mengalami, tapi ini prediksi ya teman-teman ya, tapi teman-teman bisa lihat sendiri ya, ketika pasar itu mengalami kenaikan, itu semua EMA itu akan posisinya akan berurutan seperti yang teman-teman lihat itu. Nah, seperti itu teman-teman untuk menganalisis pasar atau market ya, di salah satu koin. Jadi, nah sekarang posisi kita misalkan mau membeli nih teman-teman ya. Teman-teman kan tadi kita masukkan ke 15 menit. 15 menit. Nah, teman-teman bisa lihat lah. Kira-kira teman-teman bisa beli atau tidak nih di posisi seperti MA ini. Ya. Ini apa ya namanya ya? Di sini udah bagus teman-teman nih. Seharusnya tadi kita masuk ke posisi yang belah sini ya. Nah, ketika dia pas ngomongin kenaikan, kita sudah jual di sini. Nah, di sini nanti akan berubah lagi teman-teman. Kalau misalkan ada oh ternyata merah itu sudah sampai sini si hitamnya sudah melebihi yang coklat gitu kan. Misalnya gitu kan. Lalu yang si hijau sudah bergabung ke yang coklat seperti teman-teman lihat ini. Ya, seperti ini teman-teman tuh. Nah, kalau menurut saya ini memang pasarnya masih tidak bisa kebaca ya. Tren untuk yang 15 menit ini ya teman-teman ya, bukan satu hari, tapi kalau kita masuk ke satu hari, satu hour ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau kita setnya itu dalam satu hari, 1 jam itu cukup rapih gitu ya teman-teman ya. Merah, kuning, hijau, coklat, hitam. Jadi untuk ke trading untuk 1 jam mungkin teman-teman bisa beli ini. Ya ini tapi hanya technical analisis saja ya teman-teman ya. Untuk indikator ini tidak menjadi acuan untuk beli lah, tergantung dari teman-teman sendiri ya. Tapi di sini adalah MA ini bisa teman-teman lakukan untuk melihat pasar ya. Kalau misalkan kita kebingungan pasarnya, mungkin kan dalam 15 menit yang tadi kan agak sedikit ini ya teman-teman ya. Apalagi kalau 5 menit ya. Kalau udah 5 menit teman-teman sudah lihat di sini sudah ada merahnya, udah ada di bawah ya. Seharusnya kan dia di atas. Kalau di atas dia menyilang. Nanti kalau udah menyilang teman-teman bisa open posisi di ketika yang merah ini telah menyilang ke yang kuning. Boleh open posisi untuk beli. Nah, ketika teman-teman lihat sudah acak-acakan lah ya, acak-acakan dari posisi colornya yang ini, teman-teman bisa lakukan untuk jual. Oke teman-teman ya, untuk video kali ini mungkin cukup sekian ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman. Insya Allah nanti video selanjutnya kita bahas lagi lebih dalam tentang MA ini gitu ya. Oke teman-teman, mohon maaf bila video ini ada sedikit kekeliruan ya dalam penjelasannya, saya minta maaf. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.